Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Evangelis Kristen Lobo yang akan memimpin ibadah kita, sekaligus juga membagikan kepada kita kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita masuk lebih jauh dalam ibadah kita pada hari ini, mari kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan betapa baiknya Allah dalam kehidupan kita sepanjang hari kemarin, sepanjang peristirahatan kita sepanjang malam ini, dan pagi hari ini Tuhan boleh memberi kita nafas kekuatan yang baru. Dan sebelum kita melakukan aktivitas kita dalam proses belajar mengajar kita hari ini, mari kita datang di hadapan-Nya mengucap syukur untuk segala kebaikan-Nya. Mari kita menyanyikan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk hari kemarin dan juga peristirahatan kami malam hari ini. Dan pagi hari ini Tuhan boleh membangunkan kami, memberi kami kekuatan, nafas yang baru. Dan sebelum kami melakukan kegiatan kami sepanjang hari ini, Tuhan, kami datang di hadapan Engkau melalui ibadah kami pada hari ini. Tuhan berkati ibadah kami, agar kami boleh mengalami lawatan Tuhan, kuasa Tuhan melalui ibadah ini. Berkati ibadah kami mulai awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya Engkau saja yang beracara dan memberkati ibadah kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, melalui peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-75, kita diingatkan bahwa kita telah merdeka selama 75 tahun. Tetapi ingat, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya merdeka secara fisik, tetapi kita juga merdeka secara jiwa. Karena kita telah dibebaskan daripada kuasa dosa melalui Kristus yang telah membebaskan kita. Kita diberikan kuasa untuk menaklukkan segala musuh kita, kuasa dosa, dan karena Allah selalu bersama dengan kita. Mari kita menyanyikan pujian, Ku Diberi Kuasa. Semua tepuk tangan. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menang
telah kita nyanyikan ini boleh menjadi motivasi dalam diri kita untuk terus hidup di dalam kebenaran dan menjadi saksi Tuhan di tengah dunia ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami membuka hati kami, membuka pikiran kami diisi firman Tuhan. Berbicara kepada kami lewat firman-Mu ini. Didik, ajar kami, beritahu kami kebenaran yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Terutama di dalam memahami apa arti kemerdekaan sejati. Hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, kiranya Engkau urapi dengan kuasa-Mu dari surga, sehingga boleh menjelaskan kebenaran ini dengan baik. Inilah doa kami, permohonan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami naikkan di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tema kita hari ini berbicara mengenai kemerdekaan sejati. Tepat dalam bulan ini kita boleh merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan telah memberkati bangsa kita boleh melalui sebuah kemenangan yang luar biasa selama 75 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan dan teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan merdeka? Secara historis atau sejarah, kita melihat arti kemerdekaan itu yang terus dikumandangkan setiap tahunnya dalam memperingati Hari Kemerdekaan, yaitu bebasnya negara kita, bangsa kita dari jajahan bangsa lain, yaitu bangsa Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad menjajah bangsa kita. Dan juga Jepang menjajah bangsa kita selama 3,5 tahun. Kita melihat bahwa arti menjajah berarti mereka berkuasa mengendalikan kehidupan bangsa, masyarakat, dan seluruh apa yang menjadi harta benda mereka. Di mana masyarakat di dalamnya tidak punya hak atas hidupnya, atas tanahnya, atas rumahnya, atas bangsanya sendiri. Semua dikendalikan oleh bangsa lain. Dan inilah yang dialami oleh nenek moyang kita, para leluhur kita, di mana mereka tidak punya kebebasan untuk mengelola hidup mereka sesuai dengan keinginan mereka, untuk mengelola bumi mereka, tanah mereka, rumah mereka sesuai dengan keinginan mereka. Mereka tidak punya kuasa untuk berdaulat, berkuasa atas negaranya sendiri. Semua dikuasai oleh bangsa lain, yaitu bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita bersyukur bangsa kita telah merdeka dengan umur 75 tahun. Nah, pertanyaannya adalah apakah bangsa kita sudah sungguh-sungguh merdeka? Mari kita melihat bagaimana realita bangsa kita hari ini, masyarakat yang ada di dalamnya, orang-orang yang ada di dalamnya. Kita akan menemukan begitu banyak masalah, problema, ada kasus-kasus kejahatan di sana, ada kasus korupsi, ada kasus diskriminasi, ditolak, diusir, tidak diterima karena perbedaan. Ada kasus-kasus intoleran, tidak menghargai perbedaan satu dengan yang lain, tidak ada saling mengasihi, tidak ada sikap untuk saling menghormati. Kita bisa menemukan masih ada di antara bangsa ini kondisi-kondisi dan kehidupan semacam ini. Kita menemukan di media sosial, di surat kabar, di TV-TV, ada berita-berita yang melakukan banyak kejahatan. Misalnya kejahatan pembunuhan, pelecehan seksual, pemerkosaan, dan juga kasus-kasus narkoba. Dan masih banyak lagi kasus-kasus yang lain yang bisa kita lihat di tengah bangsa ini. Melihat dari urutan-urutan kasus-kasus ini, kita melihat bahwa bangsa kita belum sungguh-sungguh atau benar-benar merdeka. Karena banyak hal yang harus kita perangi, banyak hal yang harus kita lawan, supaya negara ini sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Orang-orang yang ada di dalamnya sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Makanya Soekarno pernah berkata bahwa musuhmu itu bukan lagi melawan bangsa lain, tetapi melawan bangsamu sendiri. Nah, kesadaran hal ini juga muncul di dalam pemikiran seorang tokoh besar kita, Bapak Pendidikan Nasional, yaitu Ki Hajar Dewantara.
sehingga beliau mendirikan pendidikan supaya masyarakat Indonesia bisa membangun diri melalui pendidikan, bebas daripada belenggu, keterbelakangan pengetahuan, dan juga karena kemiskinan, supaya semua bisa membangun diri dan membangun kehidupan. Nah, kita melihat bahwa apakah pendidikan di negara kita ini sudah sungguh-sungguh menjawab membangun manusia yang merdeka? Tentu belum sempurna. Ada begitu banyak kelemahan-kelemahan di dalamnya dan belum bisa menjawab tantangan dan problema kita yang paling esensial. Kita melihat bahwa mereka yang melakukan kasus-kasus korupsi, mereka yang melakukan kasus-kasus diskriminasi, intoleran, dan juga melakukan kejahatan-kejahatan seperti narkoba, seperti pembunuhan, juga pemerkosaan, itu datangnya dari orang-orang yang berpendidikan, yang berilmu, yang memiliki kedudukan jabatan di negeri. Kenapa bisa begitu? Rupanya pendidikan kita belum bisa mampu menjawab persoalan kita ini dengan tuntas. Apa yang menjadi permasalahan yang paling esensial, yang paling mendasar, yang harus kita ketahui bersama, yaitu dosa. Natur dosa manusia yang menggerakkan manusia melakukan banyak kejahatan, melakukan korupsi, melakukan diskriminasi, melakukan intoleran, melakukan kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan, dan juga banyak kasus-kasus misalnya pengedaran narkoba. Itu karena apa? Punya natur dosa. Potensi untuk melakukan kejahatan ada di dalam diri manusia. Sehingga tentu saja pendidikan tidak mampu menjawab dan menyelesaikan masalah ini. Nah, bagaimana iman Kristen menjelaskan kepada kita kemerdekaan yang sesungguhnya, kemerdekaan sejati? Kemerdekaan sejati Alkitab katakan, yaitu bebasnya jiwa manusia dari ikatan dosa. Dan saya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian telah mengalami kemerdekaan sejati. Buktinya, mari kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 18. Dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan dan saudara sekalian, bangsa Belanda, bangsa Jepang itu menjajah Indonesia karena didorong oleh keserakahan, didorong oleh keinginan untuk menguasai orang lain, menguasai bangsa lain, menguasai hartanya, menguasai segala bentuk-bentuk potensi yang ada di negara itu sendiri, khususnya di negara kita. Kalau dia benar-benar sudah bebas dari ikatan dosa, dari natur dosa, tentu dia tidak akan melakukan kejahatan-kejahatan semacam itu. Demikian juga kalau kita melihat kasus-kasus yang ada di negara kita, itu didorong oleh natur dosa yang masih melekat di dalam diri seseorang. Tidak pilih dia punya kedudukan, tidak pilih dia punya pendidikan S1, S2, S3, sampai profesor. Selama dia memiliki natur dosa dan belum bebas dari kuasa dosa, dia akan melakukan kejahatan. Tetapi saya dan Bapak Ibu sekalian dan teman-teman semuanya, kita bersyukur karena kita telah dimerdekakan, dibebaskan dari dosa dan kuasa dosa. Oleh siapa? Oleh Kristus. Kristus telah membebaskan kita dari kuasa dosa. Kristus telah memerdekakan kita dari kuasa dosa. Sehingga dosa tidak lagi menguasai kita, tetapi kita hidup di dalam Kristus. Ingat status kita. Kita adalah orang-orang yang hidup di dalam Kristus. Orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Orang-orang yang hidup di dalam keadilan Allah. Orang-orang yang hidup di dalam kasih. Oleh sebab itu tentu bersahabat dengan dosa bukan lagi teman kita. Bukan lagi karakter kita. Bukan lagi natur kita. Natur kita, karakter kita adalah karakter kebenaran, karakter Kristus. Buah roh yang harus menguasai kehidupan kita. Tentang kasih, tentang kebaikan, tentang damai, tentang sukacita, kesetiaan, kelemahan, kebutuhan, dan penguasaan diri yang harus menguasai kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita tidak lagi terikat dengan segala macam dosa. Kita membencinya karena dosa tidak memberi apa-apa buat kita. Dosa tidak memberikan kita
kontribusi apa-apa dalam diri kita. Justru dosa menghancurkan kita, bahkan membunuh kita. Sebab upah dosa itu adalah kematian. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita harus ingat bahwa kita telah mengalami kemerdekaan sejati. Karena Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Oleh sebab itu, sebagai orang yang telah dimerdekakan, sebagai orang yang telah menjadi hamba Kristus, hamba kebenaran, kita akan menjadi saksinya di tengah bangsa kita. Mari kita menerapkan nilai-nilai Kristus, kebenaran Kristus, firman Kristus dalam kehidupan kita, di tengah kehidupan keluarga kita, di tengah masyarakat kita, di tengah bangsa dan negara kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan melalui lembaga pendidikan SMA Kristen Sunurtian, supaya di dalamnya kita menghadirkan nilai-nilai, ajaran, karakter Kristus bagi diri kita dan bagi semua anak-anak kita, siswa-siswa kita yang ada di SMA Kristen Sunurtian. Dan biarlah pengajaran firman Tuhan yang datang dari Tuhan sungguh menguasai kehidupan kita, baik para pendidik maupun juga peserta didik yang ada di dalamnya. Mari kita boleh menjadi saksi bagi bangsa dan negara kita. Ke depan, adik-adik semua akan menjadi generasi selanjutnya yang akan membangun bangsa ini, yang menjadi pengusaha di tengah masyarakat, yang akan menjadi pemimpin dan pejabat di tengah bangsa ini. Mari ingat bahwa status kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari kuasa dosa. Kita lagi tidak terikat dengan segala macam perbuatan-perbuatan dosa, seperti korupsi, seperti diskriminasi, seperti intoleran, seperti kejahatan-kejahatan yang lain, pembunuhan, pemerkosaan, dan juga kasus-kasus misalnya narkoba. Kita lagi tidak memberikan diri ke sana, sebab kita telah dibebaskan oleh Kristus. Tetapi kita hadir dan kita diutus menjadi saksi Kristus untuk menyatakan karakternya, hidupnya di tengah bangsa ini. Kiranya kita boleh benar-benar memaknai kemerdekaan, tidak saja kemerdekaan fisik dari penjajahan bangsa lain, tetapi karena kita benar-benar dimerdekakan dari ikatan dosa oleh pahlawan kita, yaitu Kristus. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena pagi hari ini kami bisa belajar kebenaran firman Tuhan tentang kemerdekaan sejati. Kami melihat 75 tahun bangsa kami telah merdeka dari penjajahan Belanda dan Jepang. Tetapi kami masih melihat banyak hal yang menjadi musuh yang harus diperangi oleh bangsa kami. Melihat berbagai macam persoalan pergumulan yang dialami oleh bangsa kami. Terutama banyak kasus-kasus yang muncul di tengah bangsa ini. Kasus korupsi, kasus diskriminasi, intoleransi, juga kasus-kasus kejahatan, pembunuhan, pemerkosaan, dan juga kasus-kasus narkoba. Biarlah kami juga semua anak-anak Tuhan boleh menjadi saksi-Mu Bapa, memeranginya. Kami tidak menjadi pelaku-pelakunya. Kami menjauhkan itu dari diri kami. Kami mau menjadi teladan saksi Kristus. Kami mau menunjukkan karakter-Mu Bapa di tengah bangsa ini. Kami mau menjadi saksi. Tuhan, tolong kami semua anak-anak-Mu, agar dalam perjalanan kami menjadi generasi yang membangun bangsa ini, sungguh kami boleh menjadi utusan Tuhan di dalam mewujudkan kemerdekaan sejati dan mengabarkannya bagi sesama kami di tengah bangsa ini. Inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tiba saatnya kita akan berdoa. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Yang pertama, kita berdoa supaya kita sungguh-sungguh boleh melakukan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Yang kedua, kita berdoa buat kesehatan para pengurus sekolah kita, kepala sekolah, guru, dan kita semua, dan termasuk juga orang tua kita di rumah masing-masing. Kita juga berdoa buat
pemerintahan kita supaya boleh sungguh-sungguh merdeka, dan terutama di dalam menangani wabah virus corona hari ini. Sebelum kita menaikkan beberapa pokok doa sahabat kita ini, mari kita menyanyikan pujian doa kami. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar Pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Tuhan, peluk Indonesia dengan keselamatan. Tuhan, ajari Indonesia melakukan kebenaran. Tuhan, satukan Indonesia yang beragam dengan damai-Mu dari cinta-Mu dan hati-Mu. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terang kemuliaan Indonesia sudah datang. Tidak akan ada lagi kabar kekerasan, kabar keruntuhan, ataupun kebinasaan, sebab Dialah Tuhan atas Indonesia. Bangsa ini kami berdiri
atas seluruh bumi. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih karena kami boleh beribadah kepada Tuhan hari ini, memuji memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami memohon anugerah Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, agar kami boleh menjadi orang percaya, orang Kristen yang sungguh-sungguh merdeka di dalam dosa. Kami membenci dosa, kami tidak melakukan dosa, tetapi kami hidup di dalam kebenaran, keadilan, dan kasih yang boleh kami berikan, tampilkan di tengah negara kami Indonesia ini. Sehingga kami sungguh boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi teladan yang baik bagi masyarakat di tengah negara kami Indonesia. Bapa di surga, kami juga berdoa buat kesehatan para pengurus sekolah kami, SMA Kristen Sunodia, juga untuk kepala sekolah, guru-guru kami, dan juga kami seluruh siswa-siswi. Dan kami juga berdoa bagi orang tua kami. Tuhan berkati, Tuhan jaga kami semua, Tuhan lindungi kami semua, agar kami juga bebas dari wabah virus corona. Kami terus berdoa buat para guru kami secara khusus yang mengajar kami dengan menggunakan media digital. Tuhan berkati mereka ya Bapak, dan Tuhan berkati media yang dipakai di dalam proses pembelajaran, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan boleh mendukung kami, boleh menikmati dan melalui semua proses belajaran dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh merdeka, kami boleh melaluinya dengan umur yang begitu panjang, ke 75 tahun. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semuanya. Kami berdoa bagi pemimpin kami, mulai dari tingkat pusat sampai ke desa-desa. Tuhan berkati mereka boleh memajukan bangsa kami. Terutama kami berdoa bagi penanganan COVID-19 ini ya Tuhan, agar pemerintah boleh melakukan penanganan yang baik, manajemen yang baik terhadap penanganan wabah ini. Kami berdoa bagi tim medis yang bekerja dan alat-alat yang diperlukan sungguh boleh membantu sehingga wabah virus corona ini bisa dikendalikan di tengah bangsa kami. Ya Tuhan, terima kasih, inilah doa dan permohonan kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.